Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih. Kami boleh mendengar akan dibuat hidup kami semua. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan, dan biarlah firman ini bergema dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam saudaraku yang Tuhan, teman-teman lama yang memang sengaja datang di tempat ini, terima kasih untuk kehadirannya. Minta maaf agak sedikit batuk ya, mungkin karena kebanyakan cuko pempek barangkali ya. Saya tidak menyangka begitu panas di Palembang. Saya dari Hong Kong agak dingin, lalu turun ke Jakarta sedang-sedang, sampai di Palembang cukup panas dan debunya juga terlalu berat. Dan hari saya ketemu dengan istrinya Pak Edi, kita makan lomi, itu cabai keselak masuk ke sini saya. Aduh ampun. Saya makan cepat atau lagi ngomong tuh masuk ke sebelah sini, sakitnya minta ampun. Mungkin dari situ saya radang. Saya ini datang mau pelayanan juga, jadi saya cepat-cepat makan obat ya. Dan saya bersyukur ini khotbah terakhir di Palembang. Besok saya istirahat, hari Kamis saya sudah ada di Lampung untuk 2 kali khotbah lagi. Doakan supaya semuanya lancar, karena pulang dari Hong Kong saya akan melakukan perjalanan yang jauh lagi untuk menyampaikan khotbah di New Jersey dan Ohio, dan saya akan menjumpai dosen saya di New Mexico. Jadi saya akan terbang kira-kira masih ada 10 kali lagi naik pesawat gitu. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kali ini kalau tidak salah kali yang ketiga di tempat ini ya. Pak Edi dan hamba Tuhan di sini selalu membuka pintu. Thank you very much. Kalau orang Hong bilang toce ya, sudah berikan kesempatan. Kita awali dulu dengan membaca Alkitab ya. Markus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 13 kita baca berganti-gantian. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2 silakan. Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang sederhana ini kita bisa melihat 4 macam orang yang ada di rumah Tuhan. Tentu pribadi yang kelima adalah Tuhan Yesus. 4 macam manusia yang ada di rumah Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa ada banyak orang berkerumunan. Kerumunan ini karena mereka mendengar tentang Yesus. Apa yang mereka harapkan dari Yesus? Yang mereka harapkan adalah mujizat-mujizat dari Tuhan. Tetapi apakah mereka sungguh-sungguh mencari Yesus oleh karena dosa dan mohon pengampunan? Belum tentu, saudara.
hari ini gereja dipenuhi oleh orang-orang yang seperti ini. Mereka mencari. Apa yang mereka cari adalah kepuasan diri sendiri. Tanpa disadari, akibat daripada tindakan mereka ini, mereka seringkali menghalangi orang datang kepada Tuhan Yesus. Coba saudara perhatikan, ketika Yesus ada di tengah-tengah, lalu kemudian orang banyak berkerumun, lalu ada orang sakit, tetapi mereka tidak mau memberikan jalan buat orang yang sakit ini. Ada apa dengan hati mereka? Peduli dengan kamu, yang penting saya dulu. Peduli dengan yang lain, yang penting saya dulu. Jadi dia tutup jalan supaya orang lain tidak bisa mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, kelompok pertama ini ada di dalam gereja. Saya tidak bahas terlalu dalam karena saya percaya di sini tidak ada, jadi tidak perlu dibicarakan. Setuju? Setuju? Di sini tidak ada? Ya kalau di sini ada saya bicara lebih panjang. Saya percaya di sini tidak amin dong. Amin loh. Oke. Sepakat ya, amin ya, di sini tidak ada ya. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu adalah orang yang sakit lumpuh. Saudara, sakit lumpuh berarti dia tidak mampu datang mencari Tuhan. Bagaimana dia mau datang mencari Tuhan? Orang jalan kakinya aja susah. Betul toh? Ya. Nah, lumpuh ini kita bisa gambarkan dengan berbagai macam istilah. Misalnya satu, lumpuh secara fisik. Berarti dia tidak bisa gerak. Kalau orang lain tidak angkat dia tidak akan datang, ya. Yang kedua, lumpuh secara hati. Kakinya sih masih bisa jalan ya, tapi hatinya nggak ada. Paling susah bawa orang yang nggak punya hati pergi ke gereja. Betul toh? Siapa yang dulu diajak oleh temannya bertahun-tahun baru sekarang datang ke gereja? Siapa dulu yang temannya ketok-ketok pintu, nantilah, besoklah, lusa, baru dia datang ke gereja. Bertahun-tahun susah banget ngajak orang ini datang ke gereja. Beberapa teman pemuda saya berkata paling susah dulu besuksi selamat. Kenapa? Rumahnya paling jauh, di kilometer 3,5, lalu ketok pintunya lama, ya sudah itu ibunya yang keluar, galak lagi. Selamat tidur. Loh, kok saya harus tidur? Saya harus tidur pagi, saudara. Karena saya jam 3 bangun bikin mie. Jadi saya malam itu nggak pernah tidur lebih dari jam 8 malam begitu. Mereka berupaya untuk bawa saya datang ke gereja, tapi saya nggak datang ke gereja gitu. Nah itu orang lumpuh juga begitu. Ada juga orang yang lumpuh karena sakit hati. Hatinya tersinggung. Ya, hatinya tersinggung. Lalu dia nggak mau datang ke gereja lagi. Ini orang lumpuh juga, saudara. Ya, penuh dengan kepahitan. Saudara, di gereja ada masalah, betul. Betul, kita cari gereja mana yang tidak ada masalah, nggak ada. Tapi jangan sampai gara-gara masalah gereja kita tidak datang ke gereja. Santai aja begitu loh. Orang saya selalu bilang, mana yang duluan lidah dulu kan. Siapa yang sering lidahnya digigit oleh gigi? Yang duluan ada lidah, gigi belakangan muncul. Tapi sering-sering gigi menggigit lidah. Tapi pernah gak lidah ngomong karena digigit oleh gigi, tak cabut dulu simpen begitu? Ya tidak lah kan, tetap aja bersama-sama sampai mati begitu toh. Nah itu kan dinamika kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan sampai gara-gara gesekan kita pergi meninggalkan rumah Tuhan. Ya, kita cukup duduk tenang sebentar, lalu kemudian kita membuka pintu maaf sehingga tidak terjadi kelumpuhan. Ada juga yang terakhir, lumpuh oleh karena ikatan kuasa-kuasa gelap. Ini yang berat.
memerlukan doa khusus supaya dia dibebaskan. Saya percaya saudara juga bukan orang lumpuh karena saudara sudah ada di rumah Tuhan. Amin. Betul? Betul toh? Kalau saudara orang lumpuh, saudara masih duduk di rumah nonton TV. Ini jam 6-an acara apa di gereja? Di rumah. Ya. Kalau saya ingat dulu jam-jam segini kalau nggak salah filmnya Bajai Bajuri. Bisa juga Sidul. Ya. Setiap kali acara Bajai Bajuri, Sidul, itu semua orang di rumah begitu. Hiburan begitu. Ya. Tapi kita semua sudah terlepas, kita bisa datang ke rumah Tuhan. Ini orang yang kedua. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga inilah yang membawa gereja menjadi maju. Mereka adalah 4 orang yang membawa orang lumpuh datang ke rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di gereja banyak orang pintar, banyak. Di gereja banyak orang kaya, banyak. Ya, tetapi yang membuat gereja maju adalah 4 orang yang kita baca tadi. Mereka adalah tanda-tanda kemajuan gereja. 4 orang ini pertama-tama apa yang mereka miliki? Pertama saudara, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan. Iman. Saudara, gereja dibangun dengan iman saudara. Gereja dibangun dengan iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya sangat bersyukur bahwa di kampung saya ini ada gereja GKY. Kenapa gereja ini bisa dibangun? Gereja ini dibangun oleh karena ada iman dari para pengurus dan pendahulu kita. Sehingga hari ini di sini ada gereja. Dan iman ini adalah iman yang luar biasa. Kenapa saya katakan iman yang luar biasa? Siapa sih yang gak kenal belakang Metodis? Masyarakat belakang Metodis ini umumnya bukan orang-orang yang percaya. Tetapi sudah banyak orang belakang Metodis dimenangkan oleh karena iman daripada pengurus. Kalau orang belakang Metodis bisa dimenangkan buat Tuhan, maka iman yang sama harus kita pakai untuk memenangkan teman-teman kita yang ada di kiri dan kanan. Kalau Tuhan bisa memenangkan kita, Tuhan yang sama juga bisa memenangkan orang lain. Sebab itu tidak boleh berhenti pada diri kita saja, tetapi harus terus bergerak maju untuk orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena iman. Karena iman. Yang kedua saudara, mereka punya inisiatif membawa orang yang lumpuh ini. Kalau kita bicara tentang inisiatif berarti 4 orang ini punya kasih. Kalau tidak punya kasih, pasti mengeluarkan 1001 alasan. Betul toh? Kalau tidak punya kasih, masa kita mau ngajak orang lumpuh? Ngajak orang sehat aja repot. Aduh, nanti kalau dia ikut mobil kita jadi kotor. Ya, atau Papa, habis pulang dari ibadah doa ini kita kan mau pergi makan. Kalau Papa ajak dia, terus gimana Pak? Nanti kita ajak dia makan, kita harus bayarin dia makan lagi gitu. Maafan itu orang Hongkong bilang begitu loh. Ngerepotin begitu. Ngerepotin. Kenapa hal-hal ini ada saudara? Karena tidak punya kasih. Kalau punya kasih, seberat apapun pekerjaan itu menjadi ringan. Saudara, hari ini saya melayani buruh migran. Ya. Tuhan taruh kasih ini buat buruh migran. Pekerjaan saya bukan hanya berkhotbah. Kalau pekerjaan saya berkhotbah ringan saudara. Khotbah itu tidak berat. Kalau mau belajar saya ajarin. Ya, 3 bulan selesai. Tapi hati untuk mengasihi orang lain itu harus belajar dari Tuhan Yesus. Sekali lagi harus belajar dari Tuhan Yesus. Umumnya kita punya kegiatan tuh hari Minggu. Hari Minggu ya. Nah, ada beberapa buruh migran tuh liburnya hari biasa. Hari biasa. Jadi dia kalau libur itu 1 hari di gereja. 1 hari di gereja. Bagaimana kita melayani mereka? Kadang-kadang 1 orang datang, Pak, bisa nggak ngajarin kita komputer? Pak, bisa nggak ngajarin kita gitar? Pak, bisa nggak ngajarin kita make up dan sebagainya? 1 orang loh saudara, 1 orang.
Ya, dan hari ini 1-2 orang itu masih tetap kita layani. Jangan pernah anggap enteng dengan 1 orang. Sebab pohon yang besar itu muncul dari 1 biji. Saya ulangi ya, pohon yang besar itu muncul dari 1 biji. 1 biji yang bertumbuh akan menghasilkan pohon yang besar. Pohon yang besar akan menghasilkan buah yang luar biasa. 1 orang. Gereja perlu orang-orang yang mempunyai kasih kepada orang lain. Amin saudara. Mempunyai kasih. Hari ini kita ada ini karena kasih orang lain kepada kita. Ya, kasih orang lain kepada kita. Saya pertama-tama percaya Tuhan Yesus dari sekolah minggu gereja Metodis. Lalu kemudian saya bertumbuh di GKY. Lalu saya di CD. Itu karena kasih Tuhan. Lalu kasih Tuhan juga yang membawa saya pergi ke sekolah Alkitab. Itu karena kasih Tuhan. Begitu banyak orang sudah menumpahkan kasih kepada saya. Waktunya ini kasih ini harus diangkat keluar. Diangkat keluar untuk siapa saudara? Untuk mencari orang lumpuh. Sekali lagi untuk mencari orang lumpuh. Kemudian saudara, yang ketiga, 4 orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan inovatif dan kreatif. Penuh tempatnya. Saya mau nanya, kalau kita pergi ke restoran, hari ini di Palembang itu paling sebel ngopi di Cafe 7. Ya, saya kopi Cafe 7 di Kambang Iwa, nunggu. Saya ngopi di Cafe 7 yang sebelah Hotel Ibis 2 kali, juga nunggu. Kalau di Hong Kong itu nunggu sudah biasa. Selalu bilang pai toi. Ya. Dan nunggu tuh udah biasa begitu. Nah, umumnya kalau orang nggak mau nunggu kan tinggal putar balik cari makanan yang lain. Betul toh? Sekarang orang ini dia bertemu dengan banyak orang yang menjadi penghalang. Kalau dia nggak berinovasi, apa yang dia lakukan? Sudahlah ya, emang bukan nasib kamu ya, nggak ketemu dengan Tuhan. Lain kali saja ya. Lalu dia mau pulang toh? Betul kan? Tapi menurut saya mereka orang yang kreatif sekali. Kreatifnya gimana saudara? Naik ke atas, lalu kemudian turunkan pelan-pelan. Naik ke atas, turunkan pelan-pelan. Capek nggak? Siapa yang pernah gandeng jalan dengan orang yang, maaf, piansui? Beratnya minta ampun. Saya pernah berjalan setengah jam dengan orang yang lumpuh tuh. Aduh ini langkah mau cepat, dia nggak bisa ya. Saya pelan-pelan. Itu baru berjalan dengan orang yang lumpuh. Bagaimana kalau angkat naik lalu turunkan ke bawah? Itu bukan pekerjaan yang gampang saudara. Tetapi kok dia kepikiran ya? Kepikiran. Bawakin naik lalu turun ke bawah. Itulah yang saya sebut dengan kreativitas. Itu yang disebut dengan inovasi. Saudara ngajak orang ke gereja itu tidak gampang. Bukan saja butuh iman, bukan saja butuh kasih, tetapi juga butuh kreativitas. Betul toh? Ya, perlu kreativitas. Kreativitas seperti apa yang kita lakukan supaya orang yang belum percaya ini bisa tergerak dan mau ikut kepada kita datang ke gereja. Saya biasanya pakai 3 tahap. Tahap pertama, saya gunakan kebaikan. Sekali lagi saya gunakan kebaikan. Kebaikan itu macam-macam. Ya. Saya mau rebut hatinya dulu. Saya rebut hatinya dengan kebaikan. Tabur kebaikan sebanyak mungkin. Ya, semua yang saya miliki ini adalah milik Tuhan. Kalau semua yang saya miliki ini adalah milik Tuhan, maka Tuhan berhak menggunakan semua yang saya miliki. Di dalam prinsip hidup tidak ada istilah barang pribadi, yang ada adalah barang milik Tuhan yang harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tabur kebaikan. Di Hong Kong
buruh migran Indonesia itu paling kangen dengan makanan Indonesia. Apa ciri khas makanan Indonesia? Pedas. Betul toh? Ciri khas makanan Indonesia itu pedas. Apa makanan orang Hong Kong? Orang Hong Kong kalau dia sudah tua, hop-hop-hop, kongkong-kongkong, semuanya direbus. Ubi rebus, labu rebus, sayur rebus, semuanya direbus. Sehari makan kita bilang ini makanan sehat, 6 hari makan yang rebus belenek. Betul toh? Sehari healthy food, only boil saja, healthy lah. Mbak 6 hari makan itu mulut selalu ya. Dan dia tidak bisa masak yang lain, saudara. Kenapa? Karena nenek nggak kasih dia pakai kompor, nggak bisa kasih. Nah, bagaimana caranya supaya dia datang ke gereja? Halo, kangen ya masakan Indonesia. Ini loh ada sambal terasi, ya. Saya bikin sambal terasi itu sering. Cuma belakangan istri habis operasi katarak aja, aku nggak masak sambal terasi dulu. Kira-kira sampai 3 bulan saya tahan begitu. Itu kebaikan, saudara. Ya, mereka yang baru datang dari Indonesia, saya tahu betul uangnya nggak ada. Mari sini. Kartu naik bisnya saya tambahkan uangnya. Itu kebaikan, saudara. Ya, itu kebaikan. Semakin kita menabur kebaikan, semakin besar kesempatan untuk merebut hati orang. Ya, orang Kristen jangankan tidak berbuat baik, ngambil barang orang pun itu sudah salah. Kita jadi orang Kristen yang baik, saudara. Bukan orang Kristen yang tidak baik. Orang Hokkien bilang jangan jadi orang Kristen kiam lang mai heng. Mudeng. Kiam lang mai heng itu utang orang gak mau bayar begitu. Lalu gerejanya di sini lagi. Lalu yang diutangi keliling-keliling di sini lagi. Ya, itu enggak bisa, saudara. Laporkan kebaikan. Begitu, ya. Saya melayani buruh migran suka pinjam-pinjam duit. Kalau waktu pinjam duit itu, manis sekali. Tapi waktu nagihnya setengah mati. 1001 alasan, gak bayar. Ya. Saya bilang orang semacam ini menjadi penghalang bagi orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan, itu punya nilai efektif. Yaitu kebaikan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Tabur kebaikan. Yang kedua, kita tabur nilai buat orang yang belum percaya. Sampaikan, menurut kekristenan harusnya begini. Ketika ditanya, itu namanya tabur nilai. Dan yang terakhir tentu tabur Injil. Keempat orang ini, dia sangat kreatif. Sekali lagi dia sangat kreatif. Hari ini kita bisa gunakan berbagai macam cara. Misalnya di sini pagi-pagi kita adakan senam. Ada senam nggak Pak Edi di sini Pak Edi? Senamnya pakai tai chi. Yetitiwa. Ya, di Hong Kong mereka pakai senam-senam seperti itu untuk mengajak teman-teman yang lain. Ada juga satu gereja dia beli banyak sekali gendang-gendangnya itu loh. Ya, gereja teman saya itu gendang-gendangnya banyak. Dum 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 dum. Dia keluarkan seperti itu. Ada juga tabur kebaikan dengan membuka bimbingan les. Ya, dengan membuka bimbingan les. Supaya apa saudara? Supaya Injil diberitakan. Ini namanya kreativitas. Di Hong Kong kita membuka kelas bahasa Inggris, kita membuka kelas gitar, kita membuka kelas kantonis, kita membuka kelas komputer. Jumlah orang yang belum percaya yang kita layani seimbang dengan jumlah orang yang sudah percaya. Ya. Saya membuka kelas yang saya sebut dengan long distance parenting. Bagaimana mengasuh anak secara jarak jauh. Peserta saya
lebih banyak orang yang belum percaya daripada orang yang percaya. Dari situ saya menanamkan nilai-nilai. Ini namanya kreativitas. Sekali lagi kreativitas. Kalau saya terjun di lapangan, ya, baik yang percaya maupun tidak percaya itu sudah panggil saya Pak Pendeta, itu udah biasa. Dalam komunitas-komunitas yang belum percaya, ada acara hajatan, saya dipanggil untuk menyampaikan kata sambutan. Boleh dibilang lurahnya buruh migran di Hong Kong. Ya, saudara boleh cek, kalau saudara tidak percaya, saudara pergi ke Victoria Park, kenal nggak dengan Pak Slamet? Dari yang tukang jualan di pinggir-pinggir sampai aktivis di sana itu, mereka kenal. Ya, mereka kenal. Kadang-kadang saya tuh tidak butuh makanan di pinggir-pinggiran jalan itu. Tapi saya sengaja beli, hanya untuk apa? Apa kabar Bu? Baik Bu hari ini Bu, dan sebagainya. Ini adalah kreativitas. Artinya saudara, kekristenan itu sesuatu yang indah. Kalau kekristenan itu sesuatu yang indah, kekristenan itu harus dibawa keluar. Bukan disimpan. Ya, bukan disimpan. Itu harus dibawa keluar supaya orang lain boleh melihat terang kita yang bercahaya. Dan yang terakhir saudara, apa sih keistimewaan 4 orang ini? Keistimewaan 4 orang ini adalah kerjasamanya. Kerjasama hanya bisa terwujud kalau mereka sehati. Sehati. Naikin orang sakit, lalu turunin ke bawah. Harus ada komandannya kan? 1, 2, 3. Nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelambatan. 2 orang kecepatan, 2 orang kelambatan. Talinya miring nggak? Talinya miring, jatuh. Ya, 2 orang tahan, nggak mau lepasin. 2 orang capek. Mereka sehati turunin, sehati. Saudara, pekerjaan Tuhan kadang-kadang tidak sulit. Yang sulit itu adalah sehatinya saudara. Oh, laki bini aja bisa berantem, apalagi orang di gereja. Siapa yang di gereja nggak pernah berantem? Nggak pernah berantem ya? Anak baik-baik semua ya, anak Tuhan semua ya. Sehati itu sulit saudara. Karena itu orang kalau mau melayani sehati dia harus tukar hatinya saudara. Jangan pakai hati dia, tapi dia harus pakai hatinya Tuhan Yesus. Baru kita bisa sehati. Kita udah percaya Tuhan Yesus, ganti hati kita. Bukan made in China, pakai sekali rusak. Betul kan? Kadang-kadang kita ribut dengan teman, kita suka ngomong, untung hatiku ini bukan buatan Cina. Kalau hatiku ini buatan Cina sudah lama aku tinggalkan ini. Hatiku ini sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Sehati, sehati. Anak-anak Tuhan sebenarnya bukan tidak bisa melayani. Yang sulit itu adalah sehati. Ibu-ibu pilih baju kor, ribut dulu sebelum nyanyi. Ya, bapak-bapak pilih tempat rekreasi, ribut dulu sebelum pergi rekreasinya. Mau renovasi gedung, ribut dulu, gedungnya nggak dibangun-bangun. Saudara, kenapa saudara? Karena ego dan keinginan pribadi. Kita perlu duduk sehati. Duduk sehati, baru kita bisa menolong orang yang lumpuh. Saya bersyukur besok Kamis saya akan khotbah di Lampung. Apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Alkitab berkata mereka berdoa supaya sehati. Hari ini gereja perlu berdoa supaya sehati. Perjuangan kita adalah melepaskan keinginan-keinginan pribadi supaya hati kita hanya hati yang dikuasai oleh Tuhan Yesus saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 orang ini, inilah yang membawa kemajuan bagi gereja. Orang yang keempat adalah orang Farisi ahli Taurat. Saya juga nggak usah ngomong di sini karena di sini tidak ada orang Farisi dan ahli Taurat. Amin saudara. Iyalah, nggak ada orang Farisi dan ahli Taurat ya, tidak ada lulusan dari sekolah Taurat kan. Nah, ini orang Farisi dan ahli Taurat ini pengamat-pengamat begitu saudara. Indonesia itu terkenal dengan pengamatnya. Pengamat politik,
pengamat sepak bola, pengamat bulu tangkis ya. Sebentar lagi muncul pengamat sepak bola kalau tim Indonesia kalah dengan Thailand. Wah, harusnya tendangnya begini, harusnya tendang begitu. Saudara, itu di luar banyak pengamat, tapi di gereja tidak ada pengamat loh saudara. Ya, Tuhan tidak butuh Anda menjadi pengamat, apalagi menjadi pengkritik dari setiap tindakan orang yang membuat orang tidak bertambah maju. Jadi ada berapa macam orang saudara? 4. Yang pertama, orang sakit. Itu bukan kita, karena kita hari ini tidak sakit. Betul toh? Yang kedua, orang banyak. Itu juga bukan kita. Saya tidak menghalangi orang datang ke gereja. Yang ketiga, 4 orang itu, itulah kita. Betul toh? Yang terakhir, orang Farisi, juga bukan. Kalau kalian bukan orang yang ketiga, maka kalian siapa? Orang pertama bukan. Orang kedua bukan. Orang keempat bukan. Terus bukan juga orang ketiga. Saya harus cuci muka nih. Ini orang yang seperti apa yang ada di sini? Betul toh? Harusnya kita menjadi orang yang ketiga tadi. Orang yang punya kasih, orang yang punya iman, orang yang punya kasih, orang yang punya inovasi, dan orang yang sehati mau bekerja buat Tuhan. Di atas segala-galanya selalu ingat, di tengah kerumunan itu, baik orang Farisi, orang lumpuh, orang banyak, dan 4 orang ini, bintangnya ada Tuhan Yesus. Gereja maju kalau bintangnya itu tetap Tuhan Yesus. Ya, kita tidak menaikkan bendera yang lain, naikkan cuma satu, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang untuk datang kepadanya. Jangan banggakan gedung, jangan banggakan nama gereja, jangan banggakan majelis, jangan banggakan siapa yang khotbah. Tetapi selalu kita berkata, datang ke gereja kami, bintangnya adalah Tuhan Yesus. Bintangnya adalah Tuhan Yesus. Dan itulah yang dicari. Kalau bintangnya adalah Tuhan Yesus, orang Majus yang datang dari jauh pun pasti ketemu. Kenapa? Karena Tuhan yang tuntun dia datang. Nah, kiranya gereja ini selalu meninggikan Tuhan Yesus. Dan kita belajar dari 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan lagi kepada hamba Tuhan setempat untuk menutup. Lupa saya kenalin isi saya di depan. Dulu saya enggak bawa isi saya. Sudah menikah 27 tahun masih tetap cantik. Ya, silakan Pak.